Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, apakah semua yang ada di masjid ini orang-orang beriman? Mungkin juga tidak. Abdullah bin Amr bin As pernah mengatakan, ya'ti 'ala an-nasi zamanun yajtami'una fil masajid laysa fihim mu'min. Akhrajahu Hakim. Akan datang satu masa di mana orang-orang berkumpul di masjid-masjid, tidak ada satupun di antara mereka yang beriman. Yang mereka benar-benar beriman. Ada orang-orang beriman tapi bercampur dengan kemunafikan. Entah apa masa itu sudah datang atau belum. Kata Allah Jalla Jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bukan cuma ngomong, bukan cuma tulisan, tapi ketakwaan yang dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ahibati fillah, pernahkah kita merenungkan, duduk di rumah kita di tengah kegelapan malam, tatkala keluarga kita semua tidur, bertanya kepada kita, ana nih benar-benar beriman atau pura-pura beriman? Wow, kita semua beriman. Mungkin sebagian kita ujub dengan diri. Ibn Abi Mulaikah, seorang tabi'in, beliau mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi, semuanya takut dengan penyakit kemunafikan. Itu sahabat Nabi yang mereka melihat wahyu itu turun, yang mereka melihat Rasulullah SAW menyampaikan hadis-hadisnya. Mereka takut ditimpa penyakit kemunafikan. Tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril atau Mikail. Ahibati fillah, kelompok munafikin ini mungkin ada di tengah-tengah saf kita. Mungkin dia sholat bersama kita. Kalau dulu mereka sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam, sholat di belakang Nabi SAW, orang-orang munafikin. Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan lantang mengatakan,
Nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah tahu engkau rasulnya. Itu orang-orang munafik, pendusta semuanya. Pura-pura beriman. Maka Allah katakan, wa minan nasi man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang lisannya mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman dengan hari akhir, wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Na'udzubillah min dzalik. Fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Allah tambah penyakit di atas penyakit mereka. Ahibati fillah. Orang-orang munafikin, kata Allah, ada satu surat di dalam Al-Quran namanya surat Al-Munafiqun. Kita perlu duduk baca itu surat. Ana masuk ini apa enggak? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau lihat sama orang munafik, engkau takjub dengan penampilan mereka. Kayak orang yang paling Islam. Kayak orang pembela agama Allah. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kalau engkau dengar mereka ngomong, seperti orang yang hebat, yang benar-benar berjuang untuk Islam. Humul adu. Mereka itu musuh dalam selimut. Ahibati fillah, di antara sifat orang-orang munafikin, idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka sholli, mereka berangkat ke masjid, qamu kusala. Mereka bangkit meninggalkan rumahnya menuju ke rumah Allah Jalla Jalaluh dengan hati yang penuh kemalasan. Males dia itu. Yura'unan nas. Riya. Pas kepingin dilihat sama orang. Dia berangkat ke masjid hanya ingin dilihat sama orang. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Mereka mengingat Allah. Mereka sholli. Tapi berkaitan dengan mengingat Allah, sedikit sekali mereka mengingat Allah Azza wa Jalla. Kadangkala Rasul sallallahu alaihi wasallam habis salat subuh, beliau bertanya, "Asyahidun fulan? Fulan sholli subuh enggak?" Enggak. "Asyahidun fulan?" Di absen sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak. Fulan enggak, fulan enggak, fulan enggak. Beliau mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang paling berat dilakukan oleh orang munafik salat Jumat. Bukan. Datang salat Jumat orang-orang munafikin. Salat yang paling berat buat orang munafik salat Isya berjamaah, salat subuh berjamaah di masjid. Kalau kita merasakan berat, subuh mau ke masjid, Isya mau ke masjid, jangan-jangan anak munafik. Karena Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kepada kita beberapa kriteria orang-orang munafikin. Idza haddatsa kadzab. Kalau ngomong kadzab. Hati-hati yang bisnis, yang jual beli masih suka harat, masih suka bohong. Jangan-jangan engkau berada di softnya orang-orang munafik. Wa idza wa'ad akhlaf. Janji pekan depan, Jumat depan, bulan depan, setahun tak bayar hutang. Tapi dia janji. Kalam. Akhlaf. Dia ingkar sama janjinya. Sifat orang-orang munafik. Wa idza tumin khan. Dikasih amanah, khianat. Ahibati fillah. Kalau kita membaca sejarah bagaimana sepak terjang orang-orang munafikin
di sepanjang sejarah Islam, ternyata mereka adalah orang-orang yang Islamfobia. Mereka itu takut dengan ajaran Islam. Berat menerima hukum-hukum Allah Azza wa Jalla. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Apabila dikatakan kepada mereka, kalian beriman seperti berimannya para sahabat, manusia-manusia itu, sahabat-sahabat Nabi. Apa kata mereka? Anu'minu kama amanas sufaha. Oh, apakah kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Na'udzubillah min dzalik. Mereka disuruh beriman seperti berimannya para sahabat. Dianggap para sahabat orang-orang bodoh sama mereka. Ala innahum humus sufaha. Mereka itu yang orang-orang bodoh. Tapi mereka tidak tahu kalau mereka orang bodoh. Di antara sifat orang-orang munafikin, mereka kalau melihat kemenangan umat Islam sakit hati. Melihat kekalahan umat Islam, mereka bergembira. Mereka orang-orang yang suudzon sama Allah Jalla Jalaluhu. Berbeda dengan orang-orang beriman, selalu berbaik sangka sama Allah. Ketika terjadi perang Ahzab tahun ke-5 Hijriah, kota Madinah diserang dengan 10.000 pasukan. Apa kata orang-orang munafikin? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Janjinya Allah, janjinya Rasul, tipu daya. Sedangkan orang-orang beriman, ketika melihat musibah, bencana, pasukan perang itu datang, apa kata mereka? Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan Allah dan Rasul. Mereka selalu yakin dengan janji Allah Jalla Jalaluhu. Jangan sampai kita suudzon sama Allah gara-gara ekonominya sulit, gara-gara kondisinya susah, mulai kita berprasangka buruk sama Allah. Kalau senang, oh beriman, oh agama ini benar. Wa minan nas may ya'budullah ala harf. Ada sebagian manusia yang menyembah Allah di pinggiran. In asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dikasih keluasan rizki, diberi kenikmatan oleh Allah, kelancaran usahanya, oh ini agama yang benar. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala aqibih. Tapi kalau dikasih cobaan sama Allah, dikasih fitnah sama Allah, bubar imannya. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan badiru bil a'mal. Badiru bil a'mal. Kalian segera beramal. Kita ini sering dengar ceramah. Kita sering dengar pidato, khutbah. Coba tanyakan, berapa yang kita amalkan? Atau kita cuma mengatakan, oh bagus, oh penjelasannya detail. Bukan itu yang diharapkan. Nabi SAW mengatakan badiru bil amal. Cepat diamalkan nasihat-nasihat itu. Fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah, fitnah yang seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ini orang paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya datang kajian, datang ke masjid, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, mungkin ada waktu nanti iman itu seperti pakaian yang bisa ditanggalkan, bisa dipakai lagi. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa
Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Amma ba'd. Ahibati fillah, di akhir surat Al-Munafiqin, di ayat 9, 10, 11 ada pelajaran penting buat orang-orang yang beriman. Ingat, tidaklah takut kepada kemunafikan kecuali orang beriman. Orang beriman itu selalu takut. Tidaklah merasa aman dari kemunafikan kecuali dia munafik. Oh, enggak mungkin saya munafik. Hati-hati. Di akhir surat Al-Munafiqun Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang beriman, jangan seperti orang munafikin. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Bukan mengingat dengan al-kalimat at-tayyibah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Naam, itu di antara kalimat yang perlu kita ingat. Tapi mengingat Allah dengan hati kita, takut sama Allah, merasa senantiasa diawasi sama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kesibukan cari fulus akhirnya halal haram nggak ada lagi. Yang penting dapat fulus. Gara-gara anak kadangkala ibadah di nomor sekiakan. Jangan sampai. Yang melakukan itu rugi. Kenapa rugi? Akan datang satu hari yang anak-anak kita nggak berguna buat kita. Yang harta yang kita kumpulkan nggak manfaat buat kita. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang satu hari tidak berguna harta dan anak-anak yang sekarang kita sibuk dengan mereka. Sekarang ana dan antum semuanya yang ada dalam benak kita fulus. Anak-anak, sekolahnya anak-anak, lanjut kuliah, biaya ini, itu, subhanallah. Maka Allah katakan jangan sampai hal itu membuat kalian lalai dari tujuan diciptakannya manusia, mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Silahkan cari rezeki, silahkan diurusin anak-anak, karena itu tanggung jawab orang tua. Tapi jangan sampai disibukkan dengan mereka dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan. Orang munafik itu kalau suruh infak bakhil. Allah perintahkan untuk mengeluarkan sifat kemunafikan dengan berinfak. Dari apa yang kami rizkikan. Tuh fulus yang kita milikin bukan milik kita. Allah yang kasih itu. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Jangan sampai ditunda infaknya. Oh, nanti saya mau infak. Sampai datang kematian nggak bisa lagi infak. Kita minta, ya Allah undur umurku 1 menit, 2 menit, 3 menit. Cuma mau ngomong itu rumah wakaf buat masjid. Mau ngomong itu nggak ada. Ketika ajal datang mati. Ingat kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abd. Abadan. Iman ini gak akan pernah berkumpul dengan sifat kikir di dalam hati hamba selama-lamanya. Di mana ada syuh, kikir dan ambisi, maka iman di situ berkurang dan mungkin pergi. Wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ketika ajal datang enggak ada penundaan jemaah. Dan Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Ahibati fillah, hari ini hari Jumat. Harinya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Allah mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma rabbana inna zalamna anfusana
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا يا منزل الكتاب يا مجري السحاب هازم الأحزاب اهزم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.